Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus menyandang Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Nama aslinya yaitu Raden Mas Soehardi Sadjandrat. Pada tahun 1972, barulah namanya berubah menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Bapak yang lebih sering dipanggil dengan nama Soehardi ini merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politis, kolumnis, dan juga pelopor pendidikan Bagi Bumi Putra yang pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Hindia Belanda. Bapak Ki Hajar Dewantara juga merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, organisasi yang bertujuan untuk para pribumi agar mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan para priayi dan juga golongan Belanda. Ki Hajar Dewantara Muda lahir pada tanggal 2 Mei hingga saat ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bapak Ki Hajar Dewantara Muda juga membentuk 3 semboyan. Yang pertama, ingat Sosong Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Yang kedua, Ima Dia Mangunkarso, yang artinya di tengah memberikan semangat. Dan yang ketiga, Tukulihan Dayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Dari ketiga semboyan ini hanya satu yang hingga saat ini digunakan sebagai slogan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang bernama Tukulihan Dayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Atas dasar inilah nama Bapak Ki Hajar Dewantara digunakan sebagai nama kapal perang Indonesia yang bernama Ki Hajar Dewantara. Bukan itu saja, potret Bapak Ki Hajar Dewantara digambarkan di uang pecahan sebesar Rp50.000 pada tahun 1998. 7 bulan setelah meninggal, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 25 November 1959. Selain telaten, komitmen, dan ulet sebagai jurnalis muda, Ki Hajar Dewantara Muda juga aktif di bagian organisasi politik dan sosial. Organisasi yang diikuti oleh Ki Hajar Dewantara Muda pada saat itu yaitu bernama Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tahun 1908. Pada organisasi ini, Ki Hajar Dewantara aktif di bagian propaganda atau sosialisasi kepada masyarakat. Pada saat itu, rakyat Indonesia, khususnya Pulau Jawa, tidak mengerti tentang artinya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Bagaimanapun caranya, rakyat Indonesia, khususnya Pulau Jawa, harus mengerti tentang pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara pada saat itu. Ki Hajar Dewantara juga bukan hanya ikut di organisasi Budi Utomo saja, dia juga mengikuti sebuah organisasi lainnya yang bernama Organisasi Insulin. Organisasi Insulin adalah organisasi multietnis yang menampung kaum Indo. Idealisme ini juga digaungkan oleh Ernest Dosdecker atau nama Indonesianya bernama Danijirja Setiabudi. Dia merupakan orang asing yang memiliki semangat anti-kolonialisme. Dan Ernest Dosdecker ini juga membentuk sebuah organisasi bernama Indis Party, dan juga Ki Hajar diajak untuk ikut bergabung. Ki Hajar Dewantara Muda yang lahir di Pulau Jawa, Kabupaten Pakualaman ini merupakan anak dari seorang ayah yang bernama GPH Sadjandrat dan ibu yang bernama Raden Ayu Sandia. Dia juga merupakan cucu dari Pakualaman III. Ki Hajar Dewantara Muda juga berhasil menamatkan pendidikan dasarnya di ALS atau Sekolah Dasar pada zaman Belanda. Selanjutnya, dia melanjutkan studi pendidikannya ke Stovia yang merupakan sekolah khusus kedokteran putra daerah, tetapi tidak bisa menamatkannya karena sakit. Kemudian, dia mengambil dunia jurnalis. Dia bekerja sebagai wartawan dan juga penulis di beberapa berita, yaitu Berita Express, Kaum Moedah, dan lain-lain. Di hari-hari berkarir sebagai jurnalis, Ki Hajar Dewantara Muda sangat handal dalam menulis. Tulisannya yang komunikatif, jelas, dan semangat anti penjajahan. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk mengumpulkan sumbangan dari beberapa para warga pribumi. Dana ini digunakan untuk merayakan kemerdekaan Belanda dan juga Perancis pada tahun 1913. Akta saksi Hindia Belanda ini mendapat kritikan dari golongan berhaluan nasionalisme Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara Muda. Wajar saja, karena tidak tahu dirinya Hindia Belanda merayakan kemerdekaan di tanah bangsa yang mereka rebut sendiri kemerdekaannya. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara Muda bereaksi dan menulis sebuah artikel berjudul "Satu untuk Semua, Tapi Semua untuk Satu". Tapi, tulisan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal adalah "Seandainya Aku Seorang Belanda".
Karya Ki Hajar Dewantara ini dimuat dalam koran bernama The Express yang dipimpin oleh Dewi Steker pada tanggal 13 Juli 1913. Artikel ini mendapat kritikan pedas untuk kalangan pejabat Hindia Belanda. Beberapa petinggi Hindia Belanda awalnya meragukan tulisan ini benar-benar dibuat oleh Ki Hajar Dewantara muda sendiri, karena gaya bahasa dan isi-isi artikelnya cenderung berbeda dari artikel-artikelnya selama ini. Sekalipun benar bahwa Ki Hajar Dewantara muda yang menulis, para petinggi Hindia Belanda percaya ada kemungkinan Dewi Steker yang mempengaruhi Ki Hajar Dewantara muda untuk menulis secara kritis seperti itu. Atas artikel inilah Ki Hajar Dewantara muda ditangkap atas perintah dari Gubernur Jenderal Indrogo, lalu akan diasingkan ke Pulau Bangka sesuai dengan permintaan Ki Hajar Dewantara sendiri. Tapi dua rekan sahabat Ki Hajar Dewantara, yaitu Ernest Dewi Steker dan juga Cipto Mangunkusumo, memprotes keputusan itu, dan akhirnya mereka semua diasingkan ke Belanda tahun 1913 dan dikenal dengan julukan Tiga Serangkai. Ketika digasingkan ke Belanda, Ki Hajar Dewantara masuk dalam organisasi yang menjadi wadah bagi para pelajar asal Indonesia. Organisasi tersebut bernama Indus Fragnik, atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan Perhimpunan Hindia pada tahun 1913. Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah biro press yang bernama Indonesia's Press Bureau. Dalam bahasa Indonesianya berarti Kantor Berita Indonesia. Pertama kali inilah penggunaan formal dari istilah Indonesia. Istilah Indonesia dulu diciptakan pada tahun 1850 oleh seorang ahli bahasa dari Inggris. Disinilah Ki Hajar Dewantara kemudian memulai impiannya meningkatkan kualitas kaum pribumi dengan mempelajari ilmu pendidikan, hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan Erupic Akta. Erupic Akta adalah ijazah bidang pendidikan yang bernilai tinggi dan kelak menjadi landasan untuk memulai institusi pendidikan yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air pada bulan September tahun 1919. Segera kemudian ia bergabung dengan sekolah binaan keluarganya. Pada tanggal 3 Juli 1922, setelah mendapat pengalaman mengajar, Ki Hajar Dewantara mendirikan institusi pendidikan bernama National Perguruan Institut Taman Siswa, atau dalam bahasa Indonesianya Perguruan Nasional Taman Siswa. Ketiga slogan yang dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara digunakan di dunia pendidikan hingga saat ini, khususnya di perguruan taman siswa. Indonesia Merdeka, dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Bapak Ki Hajar Dewantara dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang diperingati tiap tahun. Ki Hajar Dewantara mengembuskan nafas terakhir di Yogyakarta tanggal 26 April 1959. Beliau dimakamkan di tanah Taman Wijaya Brata. Ini, meskipun Bapak Ki Hajar Dewantara telah wafat puluhan tahun silam, namun generasi muda wajib meneruskan semangat perjuangannya. Bagaimana caranya? Ingatlah pesan-pesan beliau. Ingar sosong tulodo ing madya Mangunkarso tuturi handayani, di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Wujudkan keinginan beliau. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Generasi muda harus mengingat perjuangan Bapak Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.